Kalau total sih kurang lebih ya 100 kamar lah. Jadi semua tabungan gua selama gua masih kecil, kan gua ada nabung emas tuh. Hilang bro semuanya bro. Nggak punya pengalaman properti, nggak ada modal di awal. Orang tuanya juga ya bukan yang gimana ya, sederhana lah ya kan. Itu bisa banget. Tapi ya pasti butuh effort sama kerja keras. Halo semuanya, gua Ivan. Ini podcast pertama Kongkokos. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial buat gua. Dia temen gua, dia mentor kos-kosan, sekaligus mentornya gua juga. Dan dia orang yang nggak punya privilege, tapi dia bisa akuisisi banyak kos-kosan. Ini dia, Bro Pauli. Halo semuanya. Gimana bro? Kosan aman? Di tengah podcast ini aman? Aman. Tinggal bos. Santai. Bro, sekarang lo kosan udah ada berapa bro? Berapa lokasi sama berapa kamar? Aduh lokasi ya, ntar gue kadang agak lupa tuh. Kalau lokasi itu ada di Tangerang itu ada di BSD sama di Serpong. Terus ada di Karawaci juga, ada di Depok, sama yang terakhir itu ada di Lampung tuh. Kayak gitu. Kalau total sih kurang lebih ya 100 kamar lah. Wah, 100 kamar. mantep. Ya lumayan lah. Tapi itu semua bulanan atau ada harian juga? Yang 4 kosan itu bulanan. Oke. Yang terakhir itu hotel harian. Itu yang baru ya? iya, impian dulu. Oh ya. Yang punya. Nanti kita cerita ya. Oh, iya. Nanti kita kulik lebih dalam untuk yang kos-kosannya. Oke. Sebelumnya gue mau konfirmasi sedikit nih. Kan kalau gue lihat atau orang-orang lihat dengan yang Pauli yang sekarang, terus ngelihat sosmed lu kan suka tampil apa adanya, sederhana. Terus lu juga ada kesan no privilege, gitu. Nah, gue mau konfirmasi nih, itu cuman gimmick doang atau emang lu beneran kayak gitu, bro? Nah ini podcast dan paling mendalam nih tentang background belakangnya lah, ya kan. Ini baru kali ini nih ya kan, gue bakal ceritain semuanya gitu. Yeah. Mungkin di sini juga ada teman-teman saya dulu di SD ya kan, SMP mungkin lebih konfirmasi lah tahu gimana dulunya gua gitu kan. Ya memang gini lah, yang namanya orang punya kos-kosan itu pasti identik dengan dia udah punya uang dulu gitu kan, terus bisa punya kos-kosan kayak gitu loh, pasti gitu loh. Karena kan beli kos-kosan kan juga nggak murah kan ya. Iya, dengan cara yang biasa pasti. Dengan cara yang biasa. Sulit lah gitu mungkin kan. Tapi sebenarnya tuh bisa banget gitu loh, ya kan, tanpa privilege pun orang yang dari nggak punya pengalaman properti, nggak ada modal di awal, orang tuanya juga ya bukannya gimana ya, sederhana lah ya kan, itu bisa banget. Tapi ya pasti butuh effort sama kerja keras, dan yang terakhir ada hoki lah pasti kayak gitu. Nah, jujur gue orang tua biasa aja, gue lahir di Kota Bumi namanya. Daerah Gitu. mana tuh bro? Nah kalau Kota Bumi, kalau di Tangerang mungkin ada yang namanya Kota Bumi juga, bukan di Tangerang. Ya karena Kota Bumi Tangerang bukan. Kalau gue Kota Buminya di Lampung gitu loh. Jadi kalau dari Kota Bandar Lampungnya itu sekitar, kalau dulu ya, sekarang kan udah ada tol. Kalau dulu masih 4 jam dulu gue perjalanan dari kotanya di Lampung ke Kota Bumi itu. Jadi kalau misalnya ada yang dengar gitu misalnya, Lampung itu begal ya gitu loh. Nggak semua Lampung itu begal gitu sebenarnya. Cuman kalau di kota asal gua ya itu banyak kriminalitas memang kayak gitu. Nah itu kota asalnya gua. Jadi gua tinggal di situ. Bahkan dulu tuh karena pas dulu lahir orang tua juga biasa aja ya. Kan cici koko gua udah lahir duluan. Terus ternyata gua lahir dulu. Lu berapa bersaudara? Gue 3 bersaudara. Lu paling kecil? Gue paling kecil, paling bontot nih. Tiba-tiba ceprot gitu kan. Kok lahir nih gitu kan. Padahal orang tua gue itu pas-pasan banget gitu loh ya. Nah, jadi sampai kepikiran gitu sama keluarga gue, ada yang lain itu,
kan susah nih kan, anak pertama gue masih sanggup lah, anak ketiga gimana nih ya kan, sampai ada saudara gue mungkin merekomendasi lah, bukan maksudnya baik juga ya, kasih aja ke saudara gue yang mampu gitu loh. Nah kayak gitu, sampai segitunya gue nggak, agak sulit lah, takutnya sulit gitu kan, tapi orang tua gue sama nenek gue ada bilang jangan pernah kasih anak lu ke orang lain. Kayak gitu loh, ya kan? Ya emang mudah apa ini ya sulit lah memang dulu orang tua gua gitu loh, ya kan? Nah itu background awalnya gitu kan. Terus gua juga tinggal dulu masih sekolah sampai SD itu gua di Kota Bumi, ya kan? sampai SMP juga di Kota Bumi. Terus sampai di SMA gua baru ngekos tuh. SMA pun ngekos di Lampung, cuman karena di Kota Bumi itu ya menurut orang tua gue lebih bagus lah pendidikannya kalau di kotanya gitu kan pasti kan ya, jadi gue di sekolah di SMA di Bandar Lampung gitu, baru ke kotanya. Masih di Lampung tapi di kotanya. Kotanya ya. Nah di situ pun ya gue ngekos juga tuh mulai dari situ. Nah, waktu lu ngekos, lu udah punya impian gak ya? Kira-kira nanti suatu saat nih gue mau punya kos lagi nih. Gak mungkin menurut gue gitu loh. Karena pada saat dulu gue pikir dengan keadaan gue dulu kan, biasa aja gak mungkin punya kos. Pada saat itu gue belum ada impian pengen punya kos. Cuman gue ngerasa kok enak banget ya nih ya punya kos ya. Orangnya, ownernya tuh gue udah berapa tahun, pas udah tahun keberapa gue baru tahu, oh ini toh yang punya kos. Karena nggak pernah dateng ke kosannya gitu loh. Gue cuman transfer aja ke orangnya. Cuman gue nggak pernah ketemu. Pas udah mau terakhir gue sekolah baru gue tahu. Oh ini tuh, kayaknya enak banget ya punya kosan ya. Ditapet transferan terus, padahal jarang ke sana gitu loh. Nah cuman itu doang yang gue nggak punya kepikiran sama sekali. Gue pengen punya kos. No, pastilah gitu loh. Orang tanpa privilege itu adalah hidup yang pasti-pasti aja gitu loh, karena kan orang tua bukan background yang gimana banget, yang penting lu sekolah lu yang benar, ntar lu kerja yang benar, ya udah gitu doang gitu loh, nggak ada yang lu harus bisa gini, harus bisa kayak gitu, nggak ada sih waktu itu sih. Jadi lu sebenarnya udah tahu bisnis kos ini kayaknya bagus karena lu udah ngekos, lu udah ngalamin, tapi di saat itu waktu lu di saat SMA, kira-kira lu punya mungkin cita-cita atau impian lo apa sih saat itu waktu di SMA? Ya simpelnya dulu gue pas SMA itu kan karena gue itu hobi masak gue itu. Gue dari SD itu gue hobi masak, nemenin nenek gue bikin bakwan gitu kan. Dari kecil tuh dari SD gue belajar masak. Gue suka. Jadi kalau bisa teman-teman yang lainnya dulu kan kayak chef apa gimana tuh belum bisa, aneh lah gitu dulu kan. Kalau biasanya kan, mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi ini. Jarang lah ya apa? Jarang gitu loh. Mau jadi apa? Gue hobi masak. Gue pengen jadi tukang masak dulu lah. Belum tahu namanya chef tuh kayak gitu. Itu dari SD sebenarnya. Itu gue dari SD. Aneh sendiri gitu loh. Yang lain mungkin main apa? Gue main masak-masakan. Kayak gitu. Waktu itu. Jadi gue pengen pas udah SMA gue baru tahu. Oh ada yang namanya chef toh kayak gitu loh. Nah dari situ gue pengen jadi chef yang terkenal nih kayak gitu. Awalnya kayak gitu. Awalnya. Berarti lu kan SMA di Lampung. Ya. Lalu lanjut lagi nih kuliah kan ya? Iya. Lanjut kuliah kan ya? Nah, kuliahnya di mana bro? Nah waktu itu gue kuliah, dulu gue bingung kuliah gue apa ya? Cuman karena gue hobi masak. Nah engkau gue itu dia udah di perhotelan. Nah, ternyata ada tuh kuliah yang khusus, bukan khusus ya, ada bagian yang masak-memasak di perhotelan Tata Boga. Udah kayak gitu tuh. Ya udah, satu itu, ya kan. Yang kedua karena dulu kalau misalnya dulu di Trisakti, perhotelan STP Trisakti, ya kan. Kalau kakaknya itu udah kuliah di sana, kalau yang adenya pasti lebih murah, bro. Oh lebih murah. Ya itu juga jadi pertimbangan kedua lah. Jadi lumayan diskonnya bisa berapa 30% kalau nggak salah. Nah ya udah lebih murah, oke lah. Bahkan banyak sebenarnya mungkin tempat kuliah lain yang lebih baru lah. Cuma karena itu lebih murah ya udahlah. Gue
kuliah di situ waktu itu. Ya, perhotelan waktu itu. Tapi bukan khusus hotel atau gimana, semuanya sih. Jadi kalau misalnya dulu kan, gue pikir bakal masak nih gitu kan, keren nih, bakal kayak di TV-TV gitu kan. Ternyata nggak kayak gitu bro, gitu. Semuanya dipelajarin kalau di tempat gua ya. Kalau di kampus yang lain tuh ada penjurusan, ya kan. Berarti jadi ini kan kalau perhotelan tuh fakultas ya? Fakultas. Kalau jurusan? Enggak, sorry. Dia udah jurusan udah. Oh, dia udah jurusannya perhotelan. Jadi lu belajar macam-macam ya, semua yang ada di dalam hotel. Iya, gua kira kan bakal masak tuh kan kayak enak ya. Iya bro, gitu. Servis kayak gitu. Cara ngepel tuh ada caranya, huruf L, ngedein kaca juga ada ininya. Terus urinoir juga bersihin gitu kan, tempat pipis gitu kan. Nah itu pelajarin semuanya bro ternyata. Kayak gitu. Tapi masaknya ada juga akhirnya? Masaknya ada cuman berapa semester ya? 2 semester. Nggak full gitu loh. Itu waktu itu. Berarti sempat di perhotelan, di Trisakti ya, berarti di Jakarta ya? Iya. Baru habis itu ya belajar lagi sambil ya bisnis dulu pas sambil kuliah. Yang lain mungkin nongkrong gitu kan. Gua bikin ini bro, ini MLM lah waktu itu kan. MLM bikin. Ini waktu kuliah ya berarti? Waktu kuliah gitu loh. Jadi sama teman gua bikin jualan MLM waktu itu kan. Ya udah belajar dari situlah cara ngejual tuh. Soalnya dari dulu gue tuh orangnya jujur nggak gitu suka jualan kayak gitu. Cuman ternyata kita itu kalau kita mau berhasil kita harus jualan gitu loh. Kalau nggak mau gimana bisa, yang basicnya lah ya kita harus jualan kayak gitu waktu itu. Jadi abis kalau kuliah itu kalau di perhotelan itu kan abis masak jam 8 malam kayak gitu. Nah itu gue bareng sama temen Andreas gitu kan. Bikin ini nih home meeting kayak gitu, ngumpulin grup buat jualan MLM itu dulu kayak gitu. Terus lo waktu kuliah di perhotelan, kira-kira ada ilmu yang bisa lo pakai nggak? Sekarang kan lo main di kos-kosan, kan mungkin ada yang bisa dipakai gitu di kos-kosan. Kira-kira ada yang relate nggak dengan sekarang di kos-kosan? Kalau banget sih enggak ya, mungkin karena gua kan kalau semangat itu kalau gua pelajarannya ya masak-masak gitu loh. Jadi gua kalau pas yang front office kan harusnya kan kayak front office gitu ya. Hospitality-nya atau bersih-bersih. Nah, itu yang mungkin kalau bisa bisa digunain gitu loh. Cuman gue jarang kalau yang situ. Karena kayak laundry gitu kan apa-apa. Gue remedial gue laundry bro gitu. Kalau laundry itu nggak boleh ada busa sedikit pun di mesin. Itu lu remit gitu loh. Terus pas ngegosok gitu kan nggak boleh ada lecek gitu. Jadi gue malas belajarin itu. Gue kalau masak gue semangat gitu. Tapi kalau yang lain gue malas-malasan tuh. Iya, emang passion lu udah kelihatan dimasak sih sebetulnya. Ya, jadi relate mungkin ya adalah relate. Cuman relate banget sih. Nggak terlalu sih bro, kayak gitu. Oke. Nah, terus lu berarti kan abis kuliah, lu langsung kerja ya? Gua kerja dulu. Bisnis sendiri? Gua kerja dulu bro. Oh, lu kerja dulu? Gak mungkin bro ada langsung gitu bro. Kerja dulu pasti. Kerjanya nyambung nggak sama kuliah lu? Atau ya kerja, gua dulu ya pernah jadi asisten chef juga waktu itu kan. Terus kerja di hotel atau di restoran? Kalau itu pribadi, personal, asisten gitu. Yang itu. Terus pernah kerja di restoran juga, sama pernah kerja di hotel juga, kayak gitu. Ada di Jaksel lah gitu kan, hotel bintang 5 lah, yang ininya logonya singa. Ya tahu. Itu, itu luar biasa gitu loh. Maksudnya gue bagus gitu loh, mengajarkan bagus, cuman emang capek banget gitu, capek banget. Jadi dulu tuh gue masuk jam 1 siang ya. Masuk jam 1 siang? Jam 1 siang, jam 12 siang gitu kan. Lu pulang bisa jam 3 subuh. Jam 3 subuh? Jam 3 subuh. Bahkan ada yang beberapa, karena mungkin orang teman kerja ya, jauh gitu kan. Jadi mereka itu kalau misalnya nanggung pulangnya, karena jam 1 lu harus balik lagi di situ gitu kan. Kayaknya mending nginep aja ya? Nginep di locker. Serius? Nginep di mana? Nginep di locker. Di locker? Nginep di locker. Gue juga hampir kepikiran, apa gue kayak gitu aja ya, kayak gitu loh. Karena capek banget kalau mesti harus pulang ini segala macem kayak gitu. Tapi waktu itu gue akhirnya sewa kos juga.
waktu Oh, itu. jadi kos di Ngekos. dekat sana juga. Iya, lumayan lah dibikin lang deket sih enggak sih. Karena kalau deket mah mahal-mahal, Bro. Jadi gua harus yang agak jauh masuk ke dalam di Ben Hill tuh, dalam masuk. Tadinya gitu. lu emang nginep tinggal di mana? Gua dulu awalnya di Depok gua kan. Oh, Heeh. jauh lah ya. Jauh. Jadi lumayan, ya itu gue tinggalnya di situ ngekos akhirnya. Oke. Nah itu, ya, mungkin kalau orang pikir, wih keren banget ya di hotel gitu loh. Bagus secara mental gitu loh. Jadi, oh kerja keras itu kayak gini ya gitu, sampai 12 jam itu minimal bro, kayak gitu. Di sana gitu. Jadi emang capek. Itu semuanya bro? Atau semuanya kayak gitu? Atau Rata-rata di posisi ya? tertentu aja ya? Rata-rata. Mungkin ya kalau di cook ya, di chef gitu mungkin rata-rata seperti itu. Nah itu. Terus gue juga lihat kan beberapa kali yang, jadi kalau hotel itu kan lagi orang liburan malah justru high season. High season. Sibuk banget. Jadi gue tuh, nah inilah nanti akan salah satu alasan gue kenapa gue keluar gitu kan. Udah berapa tahun kan yang namanya perantauan gitu, pengen sukses. Gue harus sukses nih gitu kan. Karena kan pas kuliah itu kan bokap gue kan jarang banget gue ketemu gitu loh. Dia ya harus sendirilah di sana, tapi dia harus dagang gitu kan untuk anaknya. Ya gue juga harus sukses gitu kan, nggak pengen nyanyain pengorbanan mereka gitu kan. Ya itu, tapi gue juga harus, kok gini banget sih orang harus berkorban terus sih kalau kita pengen sukses gitu kan. Gue pikir awalnya seperti itu bro. Oh kita harus merelakan semuanya apa gimana untuk kita ada pengorbanan lah gitu kan untuk kita berhasil. Bener sih, tapi ada ambang batasnya lah menurut gue. Gue pikir-pikir sekarang gitu kan. Jadi gue jarang banget gue ketemu sama mereka selama gue kerja di hotel, karena yang lain libur, gue kerja kayak gitu. Jadi ada nyuri-nyuri waktu doang. Paling juga misalnya 5 jam dalam 1 tahun atau ya sehari lah kayak gitu. Habis itu udah gue harus kerja lagi. Itu kerjanya Senin sampai Sabtu atau? Kan apa namanya ya? Idealnya kan paling sehari libur. Betul. Gitu. Umumnya. Tapi realitanya kadang gue harus backup. Jadi pas gue harusnya libur, gue disuruh masuk bro. Perjuangan lo sih keren sih bro. Ya gitulah, itu salah satunya. Makanya kenapa gue keluar dari situ. Oke. Gitu. Berarti setelah kerja di hotel lo masih kerja lagi? Gue masih di restoran, habis dari hotel gue ke restoran dulu. Gue pikir kan lebih nggak terlalu lah. Kerjanya nggak? Ya, memang nggak terlalu, tapi tetap juga kayak gitu. Nah habis dari itu, kenapa waktu itu gue resign? Karena gue dapet ini investasi bodong. Investasi bodong? Iya, mungkin kalau ada orang dulu inget MMM dulu, ya kan? Kalau orang bilang apa, manusia membantu manusia, gitu. Apa Mafrodi lah, dari Rusia waktu itu, sebulan bisa 30% gitu loh. Gue bisa 50% lebih dapetin return gitu loh. Jadi semua tabungan gue selama gue masih kecil, kan gue ada nabung emas tuh. Ada apa gue pas dulu sekolah pun, gue ada gue bekal dulu. Jadi gue tabungin terus tuh. Setiap hari beli emas, ada ini bisa lebih, bisa beli emas lagi. Dulu 200.000, 100.000 emas dulu. Zaman dulu gue ngumpulin tuh. Ya kan? Jadi semua investasi emas gue jual, gue untuk investasi ke situ dorong. Ya gitulah, masih muda kan. Belajar hidup lah ya, greedy lah, rakus. Gue jual, gue masukin ke situ semua, ya kan. Ya seminggu gue dapat 12 juta bro. Gue sampai gila itu. Gue fresh graduate seminggu 12 juta, 40-an sebulan bro. Iya. Gitu loh. Sih. Dulu mah fresh graduate paling 2 juta sampai 3 juta doang gitu loh. Yes. Gue segitu langsung, habis itu ini kayak OKB bro. Jadi alat masak apa yang mahal? Ya udah gue impor dari Jepang loh, kayak gitu. Habis pas udah gue investasiin semua, hilang bro semuanya bro. Itu hilang sama modal-modalnya? Semuanya bro. Sempat BP nggak bro? Enggak bro, gue masukin semua ke situ bro. Ponzi bro, kayak gitu. Ya itu berarti hilang sama. Pelajaran buat kita juga ya. Jadi kalau ada investasi yang dia nawarin fix,
Udah gitu juga returnnya udah. Ya returnnya juga nggak make sense kan. Lu bilang kan bisa 50% kan. Iya, gitulah. Ya itu memang pelajaran ya. Oke. Kuliah kehidupan itu sakit bro. Mahal ya. Mahal bro, udah berapa tahun kan gue dari SMP sampai kuliah tuh gue tabungan gue selama itu. Habis semua. Oke. Lalu nextnya gimana setelah itu? Habis dari situ, itu gue udah resign tuh ya kan dari restoran. Terus gimana dapetin uang gitu kan? Habis itu gue balik dulu ke Lampung akhirnya bro. Habis itu ya karena nyokap gue bisa bikin pempek waktu itu, ya udah gue coba untuk bisnis pempek waktu itu. Yang mudah dulu loh ya kan, paling bisa apa sih yang bisa kita bikin cuan itu kan, nggak bikin properti apa mana bisa kayak gitu kan. Yang mudah dulu lah yang bisa kita. Oke, berarti lu tadi udah nggak kerja, terus lu mutusin untuk start bisnis ya? Iya, start bisnis gue balik dulu, menenangkan diri dulu ya kan. Nah, baru gue coba bisnis online dulu pempek. Habis itu baru bikin ini gerobaknya, bikin sendiri dulu gerobak kayak gitu. Awalnya. Terus berapa lama tuh kira-kira? Bisnis yang ini? Iya, pempeknya. Lumayan bro. Karena kan kalau orang dulu bilang kan, kamu pasti bisa sukses gitu loh, ya kan. Ternyata ya makin lama, ya ini pelajaran hidup, kita harus review gitu loh. Gak semua bisnis itu mudah memang. Gue pikir kan, gue kan namanya produk gue paling menguasai gitu loh. Marketing dan lain-lain, gue bisa pelajari gitu. Tapi supply dan demand itu gak bisa kita, sulit lah gitu ya, mungkin kita kontrol. Nah itu yang ya walaupun sulit ya, tapi masih tetap bertumbuh terus sih memang. Sampai akhirnya gue buka ruko lah waktu itu, ya kan. Pas di situ gue baru rungkat gitu loh, karena biaya renovasi mahal, lebih sulit lah dibandingkan kayak online waktu itu. Tapi waktu lu di ruko online juga kan ya sebetulnya? Ada online, ada dine in. Karena orang, kenapa nggak dine in aja gitu kan? Terus juga ego kalau chef gitu kan. Lebih enak makanan tuh kalau langsung gitu loh, makan langsung kayak gitu, ada egonya gitu. Tapi kan pasti mindsetnya kalau sebagai chef itu, kalau makanan tuh ya kalau bisa lu buka restoran gitu doang gitu kan. Tapi ya beda gitu loh maksudnya. Bisnis. Berarti pempeknya berapa lama tuh bro? Kalau pempeknya itu paling berapa ya? Lumayan sih, 3 tahun ya. 3 tahun ya, lama juga ya? 3 tahunan lah, 3 tahun, 4 tahun. Berarti setelah pempek terus lu baru buka restoran juga, yang itu yang di ruko. Pempek itu gue tuh dari yang online buka gerobak, ya kan, habis itu buka cabang juga. Nah karena kan sulit ya mungkin yang pempek ya kalau di nggak tahu lah ya marketnya ya. Makanya waktu itu ya udah gue coba untuk ke nasi goreng gitu. Pizza sama nasi goreng. Awalnya pizza karena kan biar keren lah makanannya, gue yakin gue bisa bikin pizza yang enak gitu loh. Cuman masih di Lampung atau udah ini udah dari online kan, online dulu, buka PO, habis itu gue ke Depok. Ke Depok gue yang di Gerobakan, sampai buka yang di Green Lake itu gerobakan di depan ruko orang sewa, gerobakan juga tuh. Jadi gue bolak-balik tuh Depok Tangerang kayak gitu waktu itu. Nah baru buka yang restoran, buka pizza. Bukan di ruko, di garasi rumah orang dulu bro. Di garasi rumah orang dulu gue buat pizza. Nah, kok kurang ya kan? Padahal kan gue yakin produk gue enak gitu loh. Terus gue ini nasi goreng. Ternyata penjualan paling banyak nasi goreng. Itu pelajaran bisnis lah ya kan? Kayak gitu. Baru buka di ruko kayak gitu. Berarti yang buka di ruko yang terakhir ya? Yang terakhir. Ada pizza itu kan? Yang ada pizza segala macamnya. Ini yang bagus lah. Pusing bro tapi kayak gitu. Tiap hari Pak Pauli gini. Jadi tiap pagi tuh gue takut ngeliat handphone bro. Gue bangun, ada apa lagi? Besok lagi bangun, ada lagi masalahnya beda-beda. Opennya rusak lah, ada apalah, ada aja tiap hari gitu loh. Nah itu ngejalaninnya sih, aduh luar biasa. Berarti di bisnis F&B lu merasa lu cukup ini ya, struggling ya. Padahal kan kata orang kan itu passion ya, maksudnya passion lu kan memang di situ kan ya.
Makanya kan ada orang bilang, ya dah kamu kalau bisa punya penghasilan yang kalau passion lu ini ini bener sih kalau memang bisa kayak gitu. Cuman nggak semuanya bisa seperti itu gitu loh kan. Mungkin kalau orang yang punya privilege, dia bisa ngembangin passion dia sampai bisa make money, itu mungkin masih bisa lah gitu kan. Cuman kan ada beberapa, ya contohnya kayak gue juga kan nggak punya privilege itu, gue harus bisa langsung menghasilkan itu loh ya kan. Nggak bisa langsung nunggu-nunggu dulu gitu loh. Iya. Ya gue harus pikirin itu gitu loh di awal ya kan. Nah, ya sulit lah memang gitu. Gitu. Oke. Kalau boleh dari lu bro, dari bisnis F&B kan lu lumayan lama tuh. Kira-kira ada pelajaran terbesar apa yang lu bisa ambil dari bisnis F&B? Pelajaran F&B ya. Ini bisnisnya ya? Iya, secara bisnis. Mungkin kelola SDM kah atau apa? Banyak sih bro. Banyak. Satu yang paling penting menurut gue sih ini supply demand ya. Nggak tahu supply ya, demand. Mungkin terlalu mudah ya gitu loh orang. Ya plus minus lah ya. Mudahnya kan ya orang jadi orang yang pengen nyoba mudah untuk masuk. Justru kalau kita pengen semakin kesini belajar, kalau kita punya bisnis yang sulit untuk dimasuki sama orang, itu adalah sesuatu kelebihan bisnis kita justru. Kalau bisnis itu mudah dimasukin orang, berarti banyak kompetisi. Betul. Banyak perang harga. Betul. Gitu loh. Walaupun lu bisa punya edit value apa itu segala macam, tapi tetaplah gitu loh. Supply demand, kalau kita punya bisnis kita yang sulit untuk dimasuki sama orang, nah itu adalah sesuatu yang menurut gua kelebihan yang patut dinilai lah sama kita. Contohnya, yaitu kos-kosan akhirnya. Oh gini tuh. Ya mungkin ini pelajaran gua untuk menuju ke sini dikasih yang sulit-sulit dulu nih untuk bisa mungkin bandingin. Mental lu lagi ditempa bro. Ya itu dia. Untuk gini-gini, baru tahu yang gininya. Bisa bandingin. Kalau nggak pernah ngerasain yang ini kan gua nggak bisa bandingin kayak gitu loh. Sulitnya kayak gimana sih kayak gitu. Tapi kalau waktu bisa diulang lagi nih bro. Lu mau nggak bisnis F&B lagi bro? Menurut gue itu part of my life ya. Itu bagian dari hidup gue sih. Kalau gue nggak kayak gitu, mungkin gue juga nggak bisa nyampe ke sini. Jujur, gue lihat benang merahnya. Kalau gue nggak bisnis F&B, gue nggak ketemu orang-orang yang bisa buat gue jadi kayak sekarang ternyata. Kayak gitu. Karena ada kayak temen gue, ya Andi Desma gitu kan, gue ketemu itu karena gue bisnis F&B. Kalau gue nggak bisnis F&B, mungkin gue nggak ke properti cost juga, nggak belajar sama mereka, nggak ketemu sama Pak Johartanto, sama Ciwe gitu kan, gue nggak bisa belajar properti cost ini juga bro kayak gitu. Gue pikir-pikir. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke inti podcast hari ini nih. Nah, tadi kan lu bilang dari bisnis F&B yang terakhir lu baru masuk ke bisnis kos kan ya? Iya. Nah itu prosesnya gimana tuh bro? Kenapa lu waktu saat itu kenapa lu ngelihat investasi atau bisnis kos ini menarik buat lu? Pas di awal ya? Awalnya ada modal nggak sih? Ada 12 juta itu. 3 jutanya itu gua untuk DP, 7 jutanya itu gua untuk renovasi kosmetik, ya kan? Untuk cat-cat biar harga di appraisalnya bagus lah gitu kan. Nah sisanya itu 3 jutanya lagi tuh 12 sampai 13 gue lupa gitu kan angkanya. Total yang gue keluarin modal di awal. Nah sisanya itu untuk gue appraisal, biaya appraisal. Belum ada modal, tapi gue pengen harganya lebih tinggi kan. Nah apa yang gue harus lakuin, itu gue bikin kayak show unit gitu.